Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Terutama kita masih bisa melakukan pelajaran dari rumah. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ista'id, siap, abdu'a, ifda, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak yang soleh dan solehah, setelah menyimak video pembelajaran Ustadz pada hari ini, diharapkan Ananda memahami yang pertama, mengetahui informasi baru tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Yang kedua, mengetahui perbedaan karya, montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Silahkan Ananda menyiapkan buku tematik dan catatan serta LK pada hari ini dan mencari tempat ternyaman untuk menyimak video pelajaran pada hari ini. Anak yang soleh dan solehah, pada minggu lalu Ananda telah mencoba membuat miniatur rumah adat atau pakaian adat suku yang ada di Indonesia. Suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia sangat banyak. Bahkan keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kalian mendengar kata-kata ini? Apa maksudnya? Maksudnya bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Apa sih hubungannya magnet dengan daya tarik? Anak yang soleh dan solehah, pernahkah kalian melihat benda ini? Ada yang tahu apa nama benda ini? Ya, ini magnet. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Bahkan, magnet masih bisa menarik logam yang terhalang sebuah benda yang tipis. Anak yang soleh dan solehah, sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Anak yang soleh dan solehah, gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas,
Ada yang tahu bentuk kompas seperti apa? Ini adalah contoh kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet yang berbentuk jarum. Anak yang soleh dan solehah, jika kita letakkan kompas secara mendatar, maka jarum pada kompas akan selalu mengarah pada kutub utara dan kutub selatan. Ini sangat bermanfaat jika kita ingin mengetahui sebuah arah. Lalu, bagaimana jika benda dijatuhkan dari atas? Bagaimana arahnya? Mari Ananda mencoba melakukan percobaan pada LK yang telah diberikan. Dan catatlah hasil percobaannya. Anak yang soleh dan solehah, batu, kertas, dan bola dilemparkan kuat-kuat ke atas, maka akan kembali lagi ke bumi. Bayangkan jika benda-benda tersebut dilempar dan tidak kembali dan terus melaju ke angkasa. Kenapa benda-benda tersebut jika kita lempar ke atas maka akan turun lagi ke bumi? Anak yang soleh dan solehah, benda apapun yang jika kita lemparkan ke atas maka akan kembali lagi ke bumi. Ini diakibatkan oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Anak yang soleh dan solehah, bayangkan jika di bumi kita tidak ada gravitasi. Semua benda yang kita lemparkan akan hilang karena melayang terus ke angkasa. Bahkan diri kita juga akan terbang dan sulit kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat bagi kita karena menahan benda-benda tetap berada di bumi. Contoh gravitasi pada sehari-hari adalah jatuhnya buah dari pohon ke tanah, dan ada juga daun yang jatuh ke tanah. Itu termasuk adanya gaya gravitasi. Anak-anak yang soleh dan solehah, karya seni yang menggunakan daun, biji-bijian yang kita tempel pada sebuah gambar dinamakan apa ya? Ya, betul, dinamakan kolase. Mari kita perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Anak-anak, karya kolase yang nomor berapa ya? Ya, nomor 3. Lalu, nomor 1, ini karya apa ya? Ini dinamakan karya mozaik. Yang nomor 2, karya montase. Dan nomor 4, karya aplikasi. Anak-anak yang soleh dan solehah, ada yang tahu apa persamaan dari karya-karya ini? Keempat jenis karya ini dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase,
potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kebutuhannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Anak yang soleh dan solehah, pernahkah kalian menggeser sebuah benda dan terasa sangat susah atau terjadinya sebuah hambatan? Hambatan yang dihasilkan jika permukaan dua benda bertemu dengan berlawanan arah disebut gaya gesek. Contoh, ketika kalian berjalan, maka telapak kaki kalian bergesekan dengan lantai. Besarnya gaya gesek berbeda-beda karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kasar atau licinnya permukaan yang bergesekan. Ketika permukaan licin, hambatan yang ada kecil, maka gaya gesek yang dihasilkan kecil. Akibatnya, benda mudah bergerak. Ketika permukaan kasar, hambatan yang ada besar, maka gaya gesek yang dihasilkan besar. Akibatnya, benda sulit bergerak. Yang kedua, luas atau sempitnya permukaan yang bergesekan. Kalian akan lebih mudah menggeser lemari yang kakinya diberi roda atau permukaannya menjadi sempit daripada lemari yang tanpa roda, permukaannya lebih yang luas. Anak yang soleh dan solehah, supaya bermanfaat, maka gaya gesek kadang harus diperbesar atau diperkecil. Misalnya pada permukaan alur ban untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak selip. Yang kedua, pembuatan alur pada sepatu untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak jatuh. Ada juga pemberian oli pada mesin untuk memperkecil gesekan pada mesin sehingga mengurangi kerusakan. Baik, alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Yang kedua, perbedaan dan persamaan karya, montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran pada kali ini. Baik, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.